Penangkapan komplotan pencurian sepeda motor oleh polisi Polres Majalengka, Jawa Barat diwarnai tembakan peringatan. Para pelaku menyasar rumah kos sebagai lokasi pencurian. Polisi dari Polres Majalengka mencegat kendaraan yang dibawa salah satu pelaku komplotan pencurian sepeda motor dengan memberi tembakan peringatan ke udara di wilayah Trisi, Indramayu. Komplotan pencurian sepeda motor lintas kabupaten dari Indramayu dan Majalengka ini berusaha kabur. Dua pelaku telah beraksi di wilayah Indramayu, Cirebon, dan Majalengka dengan sasaran tempat kosan. Dalam aksinya terakhir di wilayah Majalengka, kedua pelaku beraksi mengambil motor metik. Pelaku merusak kunci motor dan membawa kabur. Kasus pencurian ini disadari korban setelah pagi hari. Penangkapan komplotan spesialis pencurian sepeda motor ini di tempat persembunyiannya di wilayah Indramayu. Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu. Itu satu tempat atau memang berbeda tempat mana? Di satu kecamatan, kemudian berbeda-beda blok ataupun RW mungkin ya. Masih ada DPO lainnya, Komandan? Masih, kami sedang melakukan pendalaman. Hingga saat ini polisi gabungan masih melakukan pengejaran terhadap dua pelaku lain yang identitasnya dan lokasi telah diketahui. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zemi Johadi, iNews melaporkan. Komplotan curanmor bersenjata api beraksi di kawasan Indekos Elit Jalan Pilar Baru Kedoya Kebonjeruk, Jakarta Barat. Tak tanggung-tanggung, para pelaku menggasak 2 unit sepeda motor milik penghuni kos. Inilah rekaman CCTV saat komplotan pelaku mencuri 2 unit sepeda motor sekaligus milik penghuni kos di Jalan Pilar Baru Kebonjeruk, Jakarta Barat. Para pelaku ini kerap menyasar motor penghuni kos, terutama di pagi hari saat gembok pagar sudah dibuka penjaga kos. Aksi para pelaku sempat terpergok warga, namun pelaku menodongkan senjata api dan berhasil melarikan diri. Dua motor sekaligus. Itu motor milik kosan. Penghuni kos ya bang ya? Penghuni kos. Bang, yang abang tahu informasinya seperti apa bang? Dia sih kayaknya, dia nih yang pakai baju oranye ini, kan ada di videonya, Iya. itu katanya bau sempi. Oh. Sempat ada yang itu, cuman ditodong bau sempi. Oh, sempat ada yang mergokin gitu. Pada saat udah motornya udah digasak ya? Gasak. Mau dikejar juga kan dia bau sempi. Warga gitu. juga mungkin warga yang lihat takut. Dia ya. sendiri, ada sepi sih masih Iya. bang. Kasus pencurian sepeda motor diakui warga sudah terjadi berulang kali. Saat ini, kasus pencurian masih diselidiki Kepolisian Sektor Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 2 anggota BRIMOB diperiksa Polda Banten terkait dengan insiden penganiayaan terhadap wartawan dan staf Kementerian Lingkungan Hidup saat meliput penyegelan sebuah pabrik pengolahan limbah di Serang, Banten. Polres Serang menangkap 2 orang tersangka pelaku pengeroyokan terhadap sejumlah wartawan dan staf Kementerian Lingkungan Hidup di Kabupaten Serang, Banten. 2 terduga pelaku adalah petugas keamanan PT Genesis Regeneration Smelting. Pengeroyokan dilakukan oleh sejumlah kelompok diduga security pabrik, ormas, dan oknum BRIMOB. Menurut keterangan petugas kepolisian, polisi telah mengantongi nama-nama pelaku. Selain menangkap 2 pelaku, polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya. Pengeroyokan terjadi karena adanya penyegelan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah B3 import oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Perusahaan ini diduga tidak mengantongi izin dan berdampak buruk terhadap lingkungan. Sebelum pengeroyokan terjadi, petugas keamanan diduga anggota BRIMOB sempat ditegur oleh pejabat Kementerian Lingkungan Hidup karena berusaha menghalangi tugas wartawan. Namun setelah penyegelan usai, ormas dan oknum anggota BRIMOB tersebut balik mengeroyok wartawan dan humas kementerian. Tim Liputan iNews melaporkan.
Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Camar Haenda, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, 3 bangunan asrama pondok pesantren di Parepare, Sulawesi Selatan terbakar pada Sabtu pagi. Akibat insiden ini, puluhan santri kehilangan tempat tinggal, pakaian, serta buku pelajaran mereka. 3 bangunan asrama pondok pesantren di Parepare, Sulawesi Selatan terbakar pada Sabtu pagi. Api membumbung tinggi menghanguskan bangunan asrama putra milik pondok pesantren Zubdatul Asrar Nahdlatul Ulama Lapa Angin. Kejadian bermula saat seluruh santri sedang mengaji di masjid. Tiba-tiba api menghanguskan bagian atap asrama hingga merembet ke asrama lainnya. Dengan cepat, api menghanguskan 3 bangunan asrama pondok pesantren. Api berhasil dipadamkan setelah 5 unit pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik. Kumpul di masjid karena mau ujian semester pertama. Otomatis di 3 asrama ini nggak ada orang sama sekali. Jadi santri nggak ngambil persiapan apa kecuali kitabnya yang dibawa ke masjid. Akhirnya berjelang kegiatan lewat setengah jam, baru keluarlah api di tengah. Itu berasal dari KWH. Listrik ya? KWH listrik yang terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun akibat insiden ini, puluhan santri kehilangan tempat tinggal, pakaian, serta buku pelajaran mereka. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Kompresor tambal ban meledak membuat heboh warga Bukit Sangkal, Kaledoni, Palembang. Akibat ledakan, tukang tambal ban terpental menyebabkan kaki kanan terluka parah. Kamera pengawas merekam detik-detik kompresor tambal ban meledak hingga membuat tukang tambal ban terpental di Kaledoni, Palembang, Sumatera Selatan. Kuatnya ledakan juga membuat pengendara sepeda motor yang tengah melintas ikut terpental dan terjatuh. Akibat ledakan, tukang tambal ban terluka parah di bagian kaki. Warga sekitar dibantu pengendara yang melintas langsung mengevakuasi korban ke pinggir jalan. Sebelumnya, tukang tambal ban menghidupkan kompresor untuk mengisi angin. Tak lama berselang, kompresor tiba-tiba meledak. Kompresor terlihat hancur terutama di bagian tabung pengisian angin. Sementara bagian depan atap kios tambal ban roboh akibat ledakan. Belum diketahui pasti penyebab kompresor meledak. Sementara korban yang terluka parah dibawa ke Rumah Sakit Muhammad Hussein, Palembang.